Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi ada motor lewat. Tunggu sebentar ya. Diulang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di podcast kita Studio Let's Great Together. Kali ini masih melanjutkan tour podcast kita di Jakarta. Kebetulan kita ada di Jakarta dan sedang berusaha untuk menemui tokoh-tokoh komik yang berpengaruh di industri komik nasional. Komikus Kalau bukan tokoh ada komik. Komik itu Komikusnya. komikusnya, Bukan terus tokoh komik. tokoh Tokoh komik pergerakan apa? komik. Emang kita Iyain aja biar nggak lama. aman. Ya kalau ada industrinya kan Oke. memang belum ada. Oke. Kali ini kita sama dikit banget tapi. Kali ini kita bersama Mas Ridwan Syahroni, anggota dewan ya. Bukan ya Mas? Itu Ridwan Kamil ya. Anggota Kim Plus. Oh, kirain ini apa Sultan mana gitu? Sultan apa? Ahmad Syahroni, dia salah. Ahmad Syahroni. Maaf, Dulu kalau maaf. jadi Ridwan Kamil versus Ahmad Saruni seru tuh. Oh iya. Dan yang kedua adalah Mas Tamam. Halo. Kabar baik ya, Mas-mas berdua. Sehat. Alhamdulillah ya. Kali ini juga masih ditemani sama Mas Alfarobi. Karena kalau saya sendirian bingung nanti nyasar di Jakarta. Malah diculik. Oke, yang Mas Ridwan deh, Mas lewat dulu ya pertama ya. Saya penasaran pertama kali mulai terpapar sama dunia komik itu. Kayak kok. Ya. Emang Iya, penyakit. terpapar. Oh, sudah tobat dari perkomikan. Ya untuk menyambung hidup ya jadi harus balance ya, ngantor juga sama bikin komik. Masih ngantor juga ya tapi ya. Ya, seperti Komik masih belum jadi pendapatan utama, masih sampingan ya. saat ini belum. Tapi akan segera. Amin. Amin. Tapi sebenarnya ya jangan sih. Industrinya masih belum settle ini. Kalau terjun 100% di komik bahaya. Ya lebih baik kerja dulu aja, lebih aman. Anak saya 3, Mas. Anaknya 3. Masya Allah. Ya, jangan terjerumus, jangan itu yang di pojok itu sudah kayak saya full nanti, komikus terjerumus tuh, ya. hati-hati. Anak juga ada 3 itu, tapi nggak Oh. sadar-sadar. Oh ya, komik terbarunya ini yang saya Masya Allah. Anda menganut orang yang salah. Ini sesat loh kamu. Komik terbaru dari Mas Ridwan ini adalah Komik Alam Kubur. Alam Kubur ya. Iya, tapi itu kerjasama Oh, Mas Ridwan sebagai sebagai ilustratornya aja, visualizer ilustratornya aja. ya. Oh, Nanti ditampilin gambarnya. Oh, iya. Alam kubur. ya ada bukunya. Iya. Oh iya, Ada bukunya. Oh iya, bukan dalam tas. Ya, bentar. Nanti Biar tampilkan kelihatan di sini. bagus, biar kelihatan bagus. Oke. Lebih jelas, lebih clear. Itu Mas Ridwan sebagai penggambar, Ya, jadi ilustratornya. emang dari awal udah boleh cerita nih. Nggak apa. Iya, dari awal ada naskah yang udah ready sebenarnya. Mas Ridwan mau garap nggak? Oh yaudah aku garap gitu. Cuman ditawarin mau jual putus atau mau royalti. Ya aku royalti aja biar merasa memiliki gitu. Oh, pakai sistem royalti berarti. Iya, betul. Tapi dibagi 2 sama penulisnya. Itu saingannya siksa kubur ya Mas ya, siksa neraka. Buat lebih jelasnya silakan beli Ya. Jangan di lupa. Getter Studio. Asik. Distributor juga kan? Ya sekarang sudah ganti. Langsung gitu ya. Ya namanya rezeki kan ditolak. Ya, siap. Mohon maaf juga ya, ini mungkin lightingnya ganti-ganti karena kita syutingnya benar-benar istimewa. Ini Kita ada ada di di pinggir Club Malam. jalan. Di tempat nongkrongnya anak-anak Jaksel Yowes. di depan Taman Literasi Blok M. Oh, ini berarti termasuk Jaksel. Jaksel ini Blok M. Oh, jadi gue ini sekarang ada di Jaksel ya. So we can speak Which is, English to campur-campur. Inggris little lah. Ini Singapura ya. Oh gitu ya. Ini kalian nggak malu ya dilihatin orang-orang kayak orang halal. Dia enggak. Kata aja. Ntar juga banyak kok ada yang ditunjuk juga. Oh ya, kembali lagi itu terbitnya di Gramedia. Maksudnya di penerbitnya boleh sebutin nih? Nggak apa-apa. Penerbitnya di Al Kausar. Al-Kausar. Dia masuk buku cetak. Terakhir jadi bestseller di acara Islam Book Fair. Oh, Masya Allah. Baru-baru ini kan? Baru kemarin kan? Yang kemarin itu. Oh. Oh. Sampai tanggal 14.
Itu kenapa langsung menyetujui ya ditawari cerita itu? Soalnya kan itu agak gimana ya? Alam kubur, jadi kan agak serem gitu ya. Itu ceritanya horor atau gimana, Mas? Jadi karena temanya horor, kita bikin dia treatmentnya agak lucu-lucu gitu. Jadi ada dua karakter yang lagi ngobrol sama Ustadz ya, standar lah gitu. Dibikinnya kemasannya nggak terlalu serem-serem amat sih sebenarnya kalau dibaca. Pembahasannya mungkin agak serem tapi ada penyeimbang. Penyeimbangnya benar. Biar nggak terlalu dark. Kalau dulu kan kita pernah tahu ya ada komik Siksa Neraka ya. Itu kan terlalu baca kayak kalau baca Horor banget, serem itu. tusuk sana tusuk sini. Tapi sempat difilmkan. Iya, mungkin ini juga bakal difilmkan. Amin. Mas Joko Anwar Amin. Atau Mas Joko Disikat yang satunya lagi. komiknya kalau laris mudah-mudahan Joko ada produser yang mau mengangkat jadi film. Ya, amin. Ya, tapi izin dulu sama yang penulisnya sih. Aku cuma gambar aja. Kemudian di sebelah Mas Ridwan ada tokoh terkenal juga di dunia komik, Mas Tamam. Halo, halo. Dengan komik terbarunya yang terakhir ini Sayuti Cowboy Betawi ya, Mas? Cowboy Betawi, Atau ada betul. yang lebih baru lagi? Saat ini saya sama Raga, teman saya, Raga Sukma Sejati. Kita lagi mau fokus bikin komik-komik bertema Betawi. Bertema Betawi. Awalnya itu kita ketemu dulu, kita sama-sama kerja di Bumi Langit. Cuma sekarang Raga udah nggak di Bumi Langit lagi. Aku pegang aja kali Udah ya. di langit. Udah di pindah langit. kantor lah. Pindah alam. Udah kantor. Awalnya tuh kita bikin si Buta dari Gua Hantu. Jadi dia tuh antologi komik, Ya. komik pendek. Nah, secara waktu itu kita iseng ya, karena si Buta itu kan ceritanya serius banget. Jadi pendekar nggak ada senang-senangnya itu si Buta itu. Sedih. Pendekar kayaknya menderita terus. Akhirnya Pendekar suram. kita coba eksperimen gimana kalau si Buta itu lewat Betawi. Jadi si Buta tetap serius, para pendekar-pendekar sekitarnya yang bercanda-bercanda. Oh iya. Nah, ternyata tanggal Pantun gitu ya. ya ada yang gitu-gitu. Nah, Gimiknya kan kalau Betawi pantun. ternyata chemistry dapat karena Raga juga orang Betawi juga. Dia Betawi Kemayoran, saya Betawi Pos Pengumben. Nah, chemistry dapat. Akhirnya bikin komik-komik lain selain si Buta itu, sempat juga bikin komik indie. Ini komik eksperimen banget. Judulnya Misteri Kutan Berdarah. Nah itu. Nah, itu Itu lebih horor dari yang itu tadi. kayaknya itu bisa dibeli di Tokopedia-nya Rafing. Nanti tolong di sini ya. Nah, Ya, Itu nanti ini di sini publish. ada. Saya publish. saya publish, betul. Indie ya berarti ya? Ya Oh. bisa dibilang gitulah. Terus juga kita ada dari koloni Gramedia judulnya Waras Jati. Jawa Rasdati tahu itu aku. Sama yang paling baru Sayuti Cowboy Betawi. Ya. Stop sampai di situ, Mas. Oke lah, kalau si Buta dari Gua Hantu di Betawi. Koboi loh, Mas. Oh ya. Koboi ada di Betawi. Gimana itu ceritanya? Nah, kalau orang itu kan mindsetnya kalau dengar kata pendekar Betawi, golok sama silat ya. Betul, sama ilmu kebal. Sarung, picik, sama tape uli ya gitu pokoknya. Ntar kepanjangan. Nah, padahal kalau misalnya kita baca-baca sejarah ya, saya merujuk pada penelitiannya Ibu Margaret Van Til. Beliau itu sejarawan dari Amsterdam, pernah meneliti tentang ini para bandit, katakanlah yang disebut bandit di Batavia dan sekitarnya sekitar akhir abad 19. Teman-temannya Pitung. Termasuk di dalamnya adalah Pitung, ada Si Gantang dan lain-lain. Jadi ada Mas Brian di situ ya. Brian Valensa. Belum lahir saat itu. Nah, dan ternyata pada masa itu ada penyelundupan senjata api besar-besaran. Oh. Sehingga yang punya senjata api itu nggak cuman polisi doang. Oh, ini cerita sejarahnya. Iya, sejarahnya. Dan kalau merujuk pada penelitiannya Ibu Margaret Van Til, di situ juga dia rujukannya dari surat kabar yang terbit pada masa itu. Ada Batavia Nieuwsblad, ada Holanda India kalau nggak salah. Ntar bisa cek lagi lah. Itu Pitung itu tewasnya itu setelah kalah adu tembak lawan Scott Hine di pekuburan Eropa Tanah Abang yang sekarang jadi museum prasasti. Pitung berarti Bawa menggunakan revolver juga, Bawa revolver. bawa pistol. Bawa pistol. Jadi kata cowboy ini
kita merujuknya pada gunslinger ya, ahli tembak. ahli tembak. Makanya ketika bikin Sayuti Cowboy Betawi, kita punya argumen ilmiahnya dari karya tulis seorang sejarawan Tulen. Ya. Kira-kira gitu. Itu guys, kalau komik ada penulisnya, itu riset guys. Nggak cuman ngayal-ngayal doang, ada risetnya. Betul. Ya kan Mas ya. Mas Ridwan kan juga sebagai ilustrator ada penulisnya kan. Kemarin riset alam kubur deh. Ya dia masuk. Sempat jadi penggali kubur ya Mas ya kalau nggak salah ya. Enggak. Satu bulan dulu Ya itu kali-kali gitu kan. mengacu pada referensi-referensi yang udah tersedia aja. Oke. Ada pertanyaan monggo? Nggak ada. Saya kosong ini. Saya kosong. Enggak, tadi jadi si Pitung itu dulu ya, yang badannya kepisah-pisah itu gimana? Itu fakta atau Kalau itu sejujurnya saya kurang tahu. Karena apa ya? Itu kan bisa dibilang sejarah lisan ya. Kata orang gini, kata orang begitu. Itu kebetulan kalau dalam historiografi kita cuman merujuk pada sumber-sumber yang katakanlah keabsahannya itu udah bisa dipertanggungjawabkan lah. Sementara ilmu-ilmu kayak rawa rontek, ilmu-ilmu Pancasona gitu-gitu kan keilmiahannya kurang bisa ini, kita nggak tahu ya. Meskipun mungkin benar, tapi nggak tahu. yang beredar di masyarakat kan seperti itu? Betul, Kan? yang berada di masyarakat. Jadi Sayuti Cowboy Betawi ini sebisa mungkin saya cuma merujuk pada sumber-sumber yang katakanlah gini deh gampangnya. Saya tuh pengen bikin semacam Samurai X-nya Betawi. Samurai X itu kan ada basic sejarahnya ya. Meskipun Kenshi Himura itu fiksi, tapi ada Shinsengumi Gumi. Dia awalnya dari restorasi Meiji dulu. Ada karakter-karakter kayak Hajime Sa itu kan beneran. Nah, Sayuti juga sama kayak gitu. Sayuti itu fiksi. Tapi kan ada Pitung di sana. Nanti ada Scott Hine. Ji itu fiksi juga. Disebut Pitung gitu. Ada. Pitung itu sebenarnya nama panggilan. Ji juga Ji. Fiksi juga? Fiksi. Kalau Ji beneran. Oh beneran ada. Pitung itu memang seorang kepala kelompok ya, kita nyebutnya kelompok ya, yang memang merampok orang-orang Eropa. Dan Robin Hood. semacam Robin Hood, dan dia bisa dibilang salah satu yang harga kepalanya cukup tinggi, sekitar 1000-an gulden. Nah, gulden tuh koin emas ya. Koin Jadi emas. bayangin sekarung 1000 koin emas itu harga kepalanya Pitung. Nah, tuh. Itu Mas Tama melakukan riset sampai sedalam itu ya? Untuk membuat sebuah komik. Berarti kan membutuhkan waktu yang lama ya itu ya? Atau gimana cara riset untuk mendapatkan suatu cerita komik yang kompleks tapi tetap bisa disederhanakan, karena komik kan nggak boleh terlalu kompleks ya, nanti orang malah bingung. Sebenarnya Sebenarnya- untuk hiburan ya harusnya ya. Iya. Sebenarnya dipikir-pikir enggak, kalau baca komik Sayuti itu enggak kompleks-kompleks amat sih. Iya. Ya kayak Samurai X lah. Seru gitu. Cuman untuk menggali data sejarahnya, ya kebetulan dulu saya pernah kuliah sejarah meskipun tidak selesai. Kenapa tidak selesai? Mari kita kulik. Alasan tidak selesainya kuliah sama. Oh bukan, itu yang satu. beda lagi. Yang satunya selesai. Saya sejarah S2 tapi tidak selesai. Oh. Nah, itu kebetulan emang pernah belajar bagaimana metodologi historiografi. Oh. Jadi ketika saya riset itu saya pakai metodenya orang membuat karya tulis sejarah. Mulai dari baca-baca dulu, kira-kira yang berhubungan dengan tema yang mau kita ambil apa aja misalnya. Nah, Kayak mau bikin Sayuti itu jadi di kepala saya Sayuti itu semacam pewaris spiritnya Pitung. Jadi carilah bahan-bahan yang sekitar Betawi akhir abad 19 awal abad 20-an. Entah buku-bukunya, atau kalau nyari artikel di internet, pastikan artikel itu berasal dari situs yang bisa dipertanggungjawabkan. Ada penanggung jawabnya. Penanggung jawabnya harus sejarawan ya, kayak misalnya historia.id, itu kan punyanya Boni Triana, dia sejarawan UI misalnya. Oh. Kayak gitu-gitu. Terus baca, susun ceritanya. Saya susun ceritanya, bahan mana aja yang bisa dimasukin, bahan mana yang mungkin bisa disimpan buat yang lain. Oh iya. Jadi ya kira-kira gitu sih, nggak kompleks amat. Kalaupun misalnya
kita butuh nggak ada sumbernya nih, misalnya kayak silat. Kalau baca buku doang kan kita nggak tahu gerakan silatnya kayak gimana. Ya. Itu ya saya cari guru silat, bener-bener dateng, ngobrol sampai sempat belajar ya, Lu pernah belajar silat kan? tapi tidak jago. Belajar sama jago itu beda. Berarti yang dipukulin. Bisa. Kita Sampai ke taraf bisa. Kalau jago mungkin belum. enggak Samsak. bahkan nggak sampai bisa, cuman kira-kira kalau mukul satu gini. Oh, gitu. Oke, siap. Tahu dasarnya lah ya. Oh, Untuk digambar biar estetis gimana? Jadi kelihatan, oh ini pose silat gitu. Teori bukan praktikum berarti. Betul. Kalau ada yang ngajakin berantem, saya langsung minta maaf. Kira-kira gitu. Oh iya. Tapi ngomong kalau si Pitung itu faktanya dia adalah nggak seganteng yang di film tuh fakta atau fiksi? Konon seperti itu. Iya kan katanya nggak itu ya. Jadi kalau yang pernah saya baca di majalah Intisari ya, Intisari. Oke. dulu kan ada cerita Pitung pernah menghilang. Jadi ketika polisi Belanda itu nyari, dia ngumpet di dalam dapur. Belanda itu masuk ngobrak-ngabrik nggak ketemu. Ada yang bilang, oh Pitung bisa halimunan. Nah, konon katanya Pitung itu sebenarnya pertama mukanya itu nggak ganteng-ganteng amat, kedua badannya juga nggak tinggi-tinggi amat. Oh. Jadi kalau dia jalan ya kayak orang biasa aja, karena kan nggak ganteng ya, tidak mencolok gitu loh, kayak ya abang-abang aja. Dan karena badannya nggak tinggi-tinggi amat, dia ngumpet di tempat yang mungkin orang yang badannya gagah itu kan nggak muat. Oh iya. Jadi namanya salongo aja gitu ya. Iya, Nggak ada. kayak polisi itu kan polisi Belanda ya, bukan polisi kita. Polisi Indonesia bagus. Bukan polisi tidur. Kata. Polisi Belanda. Indonesia bagus. Hindia Belanda. Jadi kan polisi Hindia Belanda kan mungkin rada ngamuk ketika ngobrak-ngabrik, jadi nggak ketara itu loh. Jadi ya itu penjelasan logisnya yang saya baca di Intisari. Kira-kira Intisari. gitu. Tapi itu Sayuti itu sejaman sama Pitung Setelah setelah Pitung. jadi saya bikin Sayuti itu mungkin dulu adalah salah satu anak yang pernah diselamatkan Pitung sehingga itu mah jadi bocoran volume. Loh, Jadi loh, tidak loh, apa-apa, loh, loh. nggak usah dikat. Aman berarti ya, nggak apa-apa ya. Nggak apa-apa, nggak apa-apa, santai. Nanti yang cut editor. Jadi dia tuh kayak pernah diselamatkan oleh Pitung sehingga terinspirasi oleh perjuangan Pitung. Jadi pengen bikin Sayuti itu adalah pewaris spiritnya Pitung untuk melawan kesewenang-wenangan tuan tanah dan penjajah Belanda, gitu kira-kira. Menarik banget ini. Aku sebenarnya terus terang belum membaca. Ini sebenarnya waktu di Komipara, Ya, waktu Komipara. kita ketemu, aku mau beli cuman nggak bawa uang saku. Nah. Aku bilangnya, oh udah punya mas. Tenang aja, ada shopping letter. Di Tokopedia ada. Sebenarnya waktu ini mau aku beli, tapi ternyata nggak ada. Ternyata ada motor lewat lagi. Oh iya. Lah waktu ini ternyata nggak dipegang langsung sama komikusnya ya. Waktu Nggak. berarti untuk distribusi ada di penerbit sendiri. Jadi kami itu, saya sama Raga itu kebetulan ditawari kerjasama oleh Studio Rafik yang dipimpin sama Kang Giri Gastoni. Warik, betul, komikus Warik. Kang Giri itu mau membantu rekan-rekan komikus-komikus yang punya karya potensial tapi tidak punya cukup uang untuk mencetak dan mendistribusikan. Jujur, nyetak Sayuti itu mahal banget karena berwarna. Berapa kalau gitu? Tidak boleh. Pokoknya mahal lah. Mahal. Oh iya. Ya, mungkin bisa jadi inspirasi buat teman-teman ya. Jadi sama Kang Geri itu dicetakin. Nanti keuntungannya itu kita bagi dua. sama Kang Geri dicetakin sama didistribusikan. Karena kan kalau buat kolektor ya kadang-kadang packaging itu hal yang penting banget. Betul. Buat anak-anak sih emang penting ya. Iya. Cuman kita sebagai komikus kan bingung packing komik itu gimana gitu yang aman, pakai kardus segala macam. Jadi pusing. Udah mah bikin komik susah, Jualnya nyetaknya mahal, udah dicetak kan harus disimpan, gudangnya di mana? jualnya gampang kan jualnya? Jualnya juga susah juga, masalah juga jualnya. Masih. Belum kalau beli secara online, itu packaging itu jadi masalah juga. Dan ketika Kang Geri menawarkan, kenapa tidak?
Itu semua di cover sama Raffi, Raffi, Mas betul. Gary. Itu yang logonya monyet itu kalau nggak salah ya? Betul. Oh, Jangan kesini ngelihatnya. monyet. Miso. Kalau Mas Ridwan sendiri, itu kan dipinang oleh penerbitnya atau dari penulisnya mengajukan Mas Ridwan sebagai atau Mas Ridwan sendiri yang aku aja yang jadi Oh, itu enggak. gimana kalau ceritanya Pak? Kebetulan kita kan ada komunitas ya, namanya iComic, Likomik juga. iComic itu ya, iComic, ya. sama Mas Ipot. Kebetulan kerjasamanya ya sama Mas Ipot. Kebetulan kerjasamanya sama Mbak Mimin, Mbak Aminah ya. Nah, beliau tuh sering cari talent buat di apa sih namanya dipakai digunakan apa sih? Pakai. Iya, buat Pakai. buat kerjasama sama Al Kausar. Kadang-kadang Mbak Aminah. ya kadang-kadang sudah ada penulisnya, tinggal cari ilustratornya atau ilustrator atau komikus bisa ngajuin naskah gitu. Tadi penulisnya siapa? Mohon maaf. Abu Mahdi. Abu Mahdi. Iya, Mas. Itu sebelumnya pernah buat komik apa aja atau novel atau memang ini pertama kali? Abu Mahdi sebenarnya nama pena dari seseorang ya yang tidak boleh disebutkan. Tapi karyanya kan boleh karyanya. Karyanya jadi sebenarnya beliau itu bikin komik buat kalangan dewasa, bukan komik ya, buku Novel? Sebenarnya lebih ke agama ya, buku Agama, non fiksi. Ya pokoknya non fiksi, lebih ke literasi agama. Oh, Karena ini pasarnya buat ke anak-anak, jadi dia ganti nickname, ganti nama pena. ini komik pertama bukan? Beliau, saya kurang tahu ya. Kayaknya sih pertama. Kurang ngobrol atau gimana? Enggak juga, baru pertama kali ketemu doang. Bener-bener online. Oh, Jadi kayak bukunya online. ketemu gitu. Oh, ya berarti kan rezeki datang nggak cuman dari ketemu aja berarti. Sekarang kan sudah zaman modern jadi bisa lewat online gitu ya. Kebetulan yang jembatan ini Mbak Amina tadi, Mbak Mimin itu. Dan cocok sama ceritanya, terus Iya. akhirnya mau menerima tawaran menjadi ilustrator. Iya. Oh, Kebetulan lagi kosong juga sih. kan udah ada pekerjaan, ada Iya, yang lain sebenarnya sebagai penyangga. ada juga di Instagram Heyo Komik sebelum ada Heyo Komik? Iya, Oh, komik Heyo udah ada Itu cetak atau Cetak. di Instagram? ada buku cetaknya, Buku cetaknya udah ada? cetak 2 yang solo, 3 lebih itu yang kompilasi. Oh, Ya, itu tulis sendiri atau dia sendiri semuanya. itu semua sendiri Semuanya ya? sendiri. Tapi penerbitnya Ihsan Media. Ihsan, Ihsan. sama seperti Aisyah berarti. Oh, Karakternya apa? Lumba-lumba. Iya, lumba-lumba jadi-jadian gitu. Lumba-lumba jadi. Maksudnya gimana tuh? Lumba-lumba jadi-jadi. Ya, jadi kalau baca bukunya ya. Oke. Baca bukunya, Penasaran? jadi sebenarnya si Heyo ini tadinya manusia, terus berubah jadi lumba-lumba buat nemenin keseharian si karakter namanya Onet itu. Oh. Jadi biar Berarti ke dia komik. bukan kayak petnya. Bukan. Pokemon. Jadi dia sebenarnya bisa ngomong juga. Jadi kalau ada, ini kan anak-anak banyak melakukan melenceng atau banyak melakukan kesalahan dalam sehari-harinya. Nasihati. Mungkin dia ada yang menjadi jadi apa namanya pagernya gitu, jangan kayak gini nanti gitu. ada loh apa namanya ada hadis Rasul yang kayak gini gitu. Karena emang dirinya ini ya religius buat anak-anak gitu. Kenapa lumba-lumba? Ya. Kenapa lumba-lumba? Kenapa enggak? Inspirasinya karena di gelanggang samudra, kancol atau Kenapa enggak unta, enggak kuda? Macan dari pakai tora. Kayaknya kamu dulu ada. Ini istilahnya sebagai Doraemon lah ya. Iya, Nobita gitu ya. Makanya warna biru juga. Ya, Hattori, Doraemon. Nggak ada sih. Itu wujudnya gimana? Manusia atau tetap lumba-lumba? Cuman kan di air. Iya, namanya kan jadi-jadian. Oh, tetap bisa di darat. Lumba-lumba itu kan pakai paru-paru napas. Iya, dia sebenarnya mamalia. Dia mamalia. Ya, udah bisa lama sih aku lompat lingkaran api nggak? Nggak bisa. Sama berhitung. Itu Yang jelas tersiksa dia- loh, itu kasihan loh itu. Saya sedih loh kalau dengar itu. Ya jelas dia nggak bisa ngeramal. Karena bukan mama Loren. Waduh. Mamalia. Tapi masih jalan itu untuk proyek Heyo. Mas, sekarang sih mau nerbitin lagi ke buku yang selanjutnya. Total berarti sudah berapa buku? Kalau yang sendirian? Kalau yang sendirian itu kan kompilasi. ada 2.
Sudah ada dua buku. Yang pertama Heyo 24 Jam Berpahala, yang kedua Heyo Menabung Itu Asik, yang ketiga kompilasi Heyo World, terus ada lagi kompilasi yang komik juniornya Ihsan Media itu. Tapi di iComic juga ada beberapa sisipan cerita ya, gabung sama teman-teman di iComic juga. Oh, udah lama gabung. Abu Somad juga ada. Ustadz Yang Abu Somad. Komik Ustadz Abu Somad ada Heyo juga di sana. Oh. Jadi pasti Ustadz Abu Somad pasti baca baca komik Heyo. Nama karakternya Heyo berarti. Heyo. Oh, itu Si nama lumba-lumba karakternya. Si lumba-lumba itu. Iya. Tadinya kan manusia. Ini manusia. Berubah gimana? Bersekutu dengan jin atau gimana? Ya sebenarnya iya sebenarnya itu dia eksperimen aja, terus nggak berhasil balik lagi ke ke wujud aslinya dia sebagai manusia. Jadi ya udahlah dia sehari-harinya seolah-olah dia izin pergi aja. Anggota Animorphs bukan? Aduh, tua sekali ya. Referensinya ya. Itu ada kemungkinan untuk kembali lagi, mungkin pas episode terakhir itu akan kembali lagi atau nanti akan seterusnya seperti itu? Ya sih kalau udah Kalau mulai boleh dibocorkan ya, tapi kalau Iya. boleh ya, kalau nggak boleh tidak apa. kalau mau ganti karakter bisa, misalnya dia bikin percobaan lain terus dia ganti karakter gitu. Tapi tetap gak bisa Jadi- jadi manusia, jadi Iya. paus misalkan. Iya bisa kayak gitu. Iya kayak detektif Conan aja. Oh. Nggak balik-balik lagi Iya, dia. benar juga. Orang kan Iya. penasaran nungguin dia balik ya. Iya. Itu tapi jangan dibalikin dulu biar Iya. tetap lanjut terus. Jadi backing dulu lah. Peres aja terus, ceritanya peres terus. Iya. Ya sebenarnya butuh ini juga nih konseptor cerita juga kayak Tamame kayak Wah, gitu. ini Iya, ya siap iya, juga iya. kayak. Yang siap mengolah ini kurang apa kadang kurang ngobrol juga. Selama obrolan masuk gampang, Iya. bisa diatur. Yang penting ada waktunya kan. Betul, yang penting ada waktunya. Terus juga Waktunya tepat. cocok ya. Cocok. Ini artinya apa? Jobdesknya pas. Sarang Heyo. Enggak, Sarang Heyo. Iya. Sarang Heyo komik. Ada lagi mas? Aku sambil mikir loh mas. Ini kosong. Masalahnya aku nggak konsentrasi diliatin orang-orang itu loh. Kasihan mereka kan tahu terlalu tampan nggak? Itu bukan aku maksudnya. Sebelah kita tadi. Tenang, semua orang yang lewat tuh nggak ada yang peduli sama kita kok. Nggak ada, Beneran. nggak ada. Sumpah nggak ada yang peduli sama kita. Serius. Mereka peduli sama karya-karya kita. Lewat-lewat aja. Insya Allah. Insya Allah. Harusnya di depan kita kasih ember itu ya. Jangan ada yang lemparin koin. Oke, yang miss ya maksudnya. Aduh, nyanyi juga enggak. Namanya podcast. Malah ganggu jalan. Ini belum bayar lagi ini. Aduh. Kan jangan pulang duluan loh. Bayar dulu. Oh ya, Mas Tamam, kalau menurut Mas Tamam sendiri sebagai seorang penulis di dunia perkomikan lah terutama ya, kira-kira status derajatnya tuh gimana Mas? Sudah mulai diakui atau sudah mulai mendapatkan pengakuan yang cukup lah kalau menurut Mas Tamam, atau malah belum terlalu dianggap atau gimana? Pada akhirnya yang membuat kita terhormat adalah karya kita. Kalau karyanya bagus, jelas kita akan diakui. Jadi ya entah itu penulis, entah itu ilustrator, buatlah karya sebaik mungkin, pakai hati, sehingga ketika orang baca, dia bisa merasakan kalau kita berkarya sungguh-sungguh. Caranya gimana? Caranya pakai hati. kalau saya pribadi ya, makanya ketika saya sama Raga, kita sama-sama bukan menyenangi ya, kita sama-sama orang Betawi, punya keresahan yang sama, sehingga ketika kita bikin karya, kita tahu kita pengen banget ini dibaca orang, ketika orang baca itu punya rasa kepuasan. Kalaupun menemu kekurangan, karena itu pasti ada kekurangan ya, orang itu akan memaklumi, karena tahu kita sudah berusaha semaksimal mungkin. Kira-kira gitu. Ya soalnya kan saya kan juga jelek-jelek ini tetap komikus ya. Sebegitu sulitnya untuk merangkai sebuah cerita yang solid, yang benar-benar mengikat pembaca. Kalau cuma gambar-gambar aja mungkin sudah banyak lah dari sekolah-sekolah yang mengajari tentang teknik-teknik menggambar. Tapi kalau keresahan saya tuh cerita-cerita yang lebih kompleks tapi dibuat semudah mungkin dicerna dalam sebuah komik itu susahnya bukan main mas. Makanya itu kita sebenarnya kekurangan penulis-penulis handal ini, dibutuhkan banyak penulis seperti Mas Tamam seperti itu, tanpa mengurangi
keberadaan seorang ilustrator ya, karena komiknya tetap ada gambarnya harusnya. Cuman ya itu jangan sampai hanya mendewakan gambar tapi nggak terlalu melihat keberadaan dari penulisnya gitu loh. Mas Tamam ini juga kemarin untuk Sayuti kan mendapatkan nominasi ya di Jogja Jogja Award apa? Di Mohon maaf. Jogja Comic Award, Jogja Comic Award ya. Sayuti itu dapat nominasi komik terbaik Dan gambar sama juga. gambar terbaik. Kombinasi yang Kalau yang gambar terbaik itu menang. malah menang. Yang gambar terbaik Sayuti menang, yang nominasi komik terbaik itu yang menang Mas Kurnia. Mas Kurnia. Itu putus, juga. putus sekolah. Tapi ya itu wajar karena Mas Kurnia itu bagus sekali komiknya ya. Iya. Jadi tidak apa-apa. Itu kombinasi antara gambar dan cerita yang bagus. Karena menurut saya komik itu tuh bukan cuma perkara bikin yang gambarnya bagus aja, tapi cerita dan gaya gambar yang sesuai. Kalau mau bikin cerita yang ringan kayak Karya Gekun, Chibi Maruko-chan, Heimiko, tentu gaya gambarnya sederhana dan lucu. Iya. Nggak bisa kayak komika Junjito, Vagabond, nggak cocok. Jadi memang harus sesuai itu loh. Iya. Bukan perkara bagus-bagusan atau keren-keren, tapi pas gambarnya. Pas dengan ceritanya juga cocok dengan gaya gambar sehingga menghasilkan komik yang orang tuh menikmatinya enak. Ini sebenarnya nggak usah bagus-bagus banget ya gambar. Bukan bagus-bagus, tergantung ceritanya pas Kalau aja. memang kompleks dan untuk dewasa ya mungkin dengan kayak gambar seperti itu. Cuman kalau yang dicontohkan tadi sebenarnya mungkin itu yang lebih tonjolkan cerita lucunya, kesederhanaannya itu. Mungkin sih kalau saya sok tahu. Semangat buat teman-teman yang gambar pas-pasan. Ya cari cerita yang cocok lah. Tapi pas-pasan pun kalau konsepnya tepat untuk pasar yang tepat di media yang tepat, contohnya Tai Lalat, Nah iya. Mas Faza Meong itu kalau dibilang bagus ya nuwun sewu. Cuman kan kalau Karena dibilang bisa jelek diproduksi ya ulang. berani bilang Juki itu jelek ya penjualannya seperti apa. Kita bicara data aja. Penjualannya seperti apa? Sudah jadi film kartun juga. Faza itu kalau mau gambar yang keren bisa. Bisa. Itu yang bikin Faza Meong yang bikin Juki. Faza Meong. Tapi kan dia mendesain Juki dengan gaya seperti itu agar bisa mudah direproduksi oleh orang lain. Ya, betul. Sehingga ketika bikin studio, orang itu bisa gambar gayanya Faza bisa meniru dan bikin produk Juki secara massal. itu yang dilakukan oleh manga ya, karena kenapa manga banyak yang mirip-mirip mukanya ya. Betul. Kayak Tai Lalat juga kan gaya gambar sederhana, tapi Ya. punya ciri khas. Ya. Sehingga ketika si Palik bikin studio, orang bisa meniru gaya gambarnya. Tapi harus di training beberapa bulan katanya. Ya, itu jelas. Memang sepertinya kelihatan mudah, tapi kalau untuk mirip seperti itu Ya, butuh penyesuaian itu juga. Itu kan SOP ya. Ya. Penting nggak Apa? komik itu bisa direproduksi? Tergantung tujuan. Kalau memang tujuannya untuk katakanlah Juki sama Tai Lalat kan tujuannya dia tuh bergerak sebagai IP yang bisa kemana aja ya. Nggak dibatasi cerita dan semacamnya. Tapi ketika Sayuti itu harus punya ciri khas. Jadi tergantung tujuannya. Kalau gambar kira-kira kayak Pak Mansur Darman itu bisa direproduksi nggak? Wah, Itu sudah ciri khas. Wah, Ciri khas yang nangis semua orang. Jangankan Pak Man, itu Mas Ervan, orang disuruh nerusin komiknya dia nyerah semua. Oh gitu. Pernah. levelnya udah beda, itu levelnya udah beda. Levelnya udah beda. Semoga kita bisa mencapai level itu masih Disuruh nerusin siluman ular, jadi siluman kodok. Jadi belut, Gambarnya beda. jadi lindung sawah. Jadi takutnya kontennya kepanjangan. Mungkin ini pertanyaan terakhir aja. Nanti kita bisa ngobrol-ngobrol lebih seru secara off cam kalau mau dilanjut. Untuk Mas Tama mungkin sebentar sedikit aja. Kan baru-baru ini ada konten dari influencer besar. Ya kita tahulah Pak Guru yang nggak kurus itu memberikan
pandangan statementnya tentang perkomikan Indonesia. Oh ya. Udah 2 konten sih, ada klarifikasi juga. Kalau menurut aku nggak mau apa ya, mereaksi ibu guru gembulnya. Cuman kalau dari sudut pandang Mas Tamam sendiri, industri komik lokal Indonesia itu sebenarnya masih di taraf apa, dan impian Mas Tamam tuh kalau bisa seperti apa idealnya? Pertama, industri komik di Indonesia ini belum punya wujud yang bakunya ya. Maksudnya kalau misalnya Standar. belum ada standarnya ya. Kalau misalnya nanya gimana cara jadi komikus, ya bikin komik aja. Tapi kan itu belum bisa menghidupi dia dan nggak bisa menjamin dia jadi komikus. Step-stepnya setiap orang beda-beda. Tiru, nggak bisa diidentifikasi lah. Betul. Jadi kalau misalnya dibilang sudah ada, ya belum terwujud secara utuh modelnya seperti apa. Kecuali misalnya kalau di negara yang industri komiknya sudah matang, kayak Jepang misalnya, Ya. orang tahu stepnya jadi komikus seperti apa, submisi ke publisher, nanti kalau one shotnya oke, bikin perserialisasi dan semacamnya. Jadi itu yang industri sudah baku, sementara kita belum. Ya. Tapi kalau mau mereaksi, saya pribadi gimana ya? Fokus bikin komik yang bagus aja sih. Ya itu aja, nggak gimana. Impiannya untuk industri komik lokal Indonesia pengennya yang seperti apa? Pengen jadi seperti apa? Idealnya tentu saja komik-komik di Indonesia yang baik itu mendapat apresiasi yang layak, baik oleh masyarakat dan Ini juga Tamam. pemerintah. Tamam yang tadi bilang Tamam. Nanti bilang Tamam. Iya, saya yang bilang. Karena setiap usaha itu layak diapresiasi. Dan kalau misalnya harapan, tentu saja komikus itu ketika sudah memenuhi standar yang oke, itu bisa hidup layak Dari karyanya. dari karyanya. Ukurannya hidup layak Betul, ya berhidup dari karya lah. dari karya. Panji banget kamu. Karena stand up komedi, musik, puisi, komik, film itu cuma medium dari Penyampaian keresahan keresahan. hati ya. Jadi mau dalam bentuk apapun ya, namanya seni itu ya seni, cuma mediumnya macam-macam. Jadi kalau misalnya Panji bilang hidup dari karya, ya komikus juga sama. Ya. Terus juga ya sinias juga sama. Ya. Musisi juga sama. Kita semua pengen hidup dari karya kita. Ya intinya integrasi antar konsumen dan komikusnya ya. Komikusnya membuat karya sebagus mungkin, konsumen mau mengapresiasi karya itu dengan ya salah satunya membeli gitu ya. Ya, Membeli. betul. Ya, oke. Kalau untuk Mas Ridwan, Pertanyaan apa ya? berapa harga bakso ini? Apa tadi ya pertanyaannya? Tentang industri komik di Indonesia, komik lokal sekarang. Ya. Sekarang kondisinya seperti apa dan harapan Mas Ridwan seperti apa? Ya, sebenarnya aku nggak terlalu ngikutin tentang apa ya, tentang perkembangan komik Indonesia saat ini ya. Tapi yang aku lihat sih banyak barang yang sudah jadi gitu. Kayak komik yang sudah difilmkan, itu kan berarti ada apresiasi lebih kan daripada zaman dulu gitu kan. Daripada 10 tahun beberapa tahun kemudian. Kalau ya. terlalu dulu, soalnya sebutan dari gua itu juga jadi film. Iya. Gundala juga jadi film. Iya betul. Terus apalagi ya? Kayaknya udah industrinya tuh tinggal jalan aja gitu. Terus mengenai tadi Tamam juga bener tuh apa namanya untuk jadi intinya sih cara kerja orang bisa di copy tapi rezeki kan nggak bisa di copy ya. Ya. Nggak bisa dipaste kan, itu istilahnya gitu kan. Semua yang industri yang sedang berjalan saat ini adalah mereka berjalan masing-masing dengan caranya masing-masing gitu untuk menuju goalsnya masing-masing, dan itu mungkin suatu saat akan terbentuk juga kok ininya, industrinya kok. Amin. Yang penting dia tetap berkarya. Jangan Iya. terlalu banyak ngurusin drama. Iya. Harus ada drama, kalau nggak nanti
konten-konten ini. Drama itu tidak produktif. Maksudnya kalaupun Ada orang yang ngurusin drama sendiri. Oh. Kita mah berkarya aja gitu. oh ya udah itu mah terserah. Maksudnya kalaupun konten pun kontennya yang dalam tanda kutip bisa memacu produktivitas. Membangun. Membangun. Soalnya apa ya? Kenapa orang Indonesia, banyak orang bilang orang Indonesia mah senangnya yang drama-drama yang gitu-gitu. Ya karena diproduksi. Ya. Ketika kita memproduksi, Karena ada barangnya. karena ada barangnya dan banyak. Kalau kita memproduksi dalam tanda kutip konten-konten yang bagus, menghibur, punya nilai hibur juga, ya orang akan menikmati itu. Dan lama-lama budaya kita akan berganti. Yang tadinya mungkin senangannya drama-drama nggak mutu, jadi lama-lama jadi senangannya nonton atau dengerin podcast-podcast yang lebih bagus lah. Kayak misalnya kan ya Malaka Project misalnya, itu kan pendidikan politik ya. Betul. Tapi disajikan dengan obrolan yang ringan dan orang nangkapnya gampang. Kira-kira gitu. Ya sama lah kayak kita orang Indonesia, orang yang di Indonesia punya kebiasaan buang sampah sembarangan. Ketika ke Singapura mereka nggak akan buang sampah karena di sana ekosistemnya udah bagus gitu loh. Jadi Hukumnya kita jelas. makanya kita bikin dulu konten-konten yang bagus, yang bisa memacu produktivitas. Konten-konten yang dirasa nggak mutu, abaikan. Jangan kasih perhatian sedikit pun, bahkan nonton sekalipun. Biar Jangan mereka kasih ruang, kasih ruang, biar mereka mau nggak mau terpaksa untuk bikin konten yang dalam tanda kutip berkualitas. Jadi belajar sendiri gimana caranya. Kira-kira gitu sih menurut saya. Siap. Hari ini kita mendapatkan tambahan ilmu, insight dari Mas Tamam sama Mas Ridwan. Alhamdulillah konten kita berisi. Ada dagingnya. Mas Alfa, ada yang mau ditanyakan lagi? Nggak ada. Cukup? Cukup. Mas Tamam, kalau komik Sayutinya bisa dibeli di mana tadi? Di Tokopedia-nya Rafing. Nanti bisa muncul di sini. Tokopedia-nya Rafing ya. Tokopedia Rafing. Itu ada beberapa komik lain selain itu juga kan? Ada Warik juga, Warik juga, karya ya. Kang Gary Gastoni, terus juga ada kompilasi Koncara juga. Koncara. Jadi ya Rafing itu memang studio yang mengkhususkan memproduksi komik-komik collectible. Jadi kualitas kertasnya bagus, cetakannya juga keren banget, itu nggak ada luntur-lunturnya, jadi insya Allah bakal puas. Siap. Mas Ridwan, itu tadi komik Alam Kuburnya bisa dibeli di mana? Komik Alam Kubur, komik Heyo 1 dan 2 sudah sold out. Komik Heyo World masih ada. Bisa dipesan di Heyo Komik, instagram.com @heyo.com. Enggak .com lagi dong. Heyo Komik. Agak sombong ya, udah sold out ya. Oke. Maksudnya itu nggak dicetak Ya, ulang. kita penjualan masih Tolong kecil. cetak ulang. Aisyah atau Modaji penjualan masih kecil ya. Saya tahu. Ya. Saya akan berusaha lebih keras membuat konten supaya bisa memarketingnya lah. Oke, terima kasih Mas Tamam, Mas Ridwan sudah mau ngobrol-ngobrol di konten nggak jelas ini di pinggir jalan. Ada kereta lewat juga. Masya Allah, luar biasa ini, sangat istimewa. Terima kasih juga untuk penonton yang sudah mau membuang waktunya dan kuotanya untuk menonton. Insya Allah tetap ada insight-insight dan ini konten kita lumayan berisi kali ini. Terima kasih sudah mau menonton. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe. Terima kasih. Sampai bertemu lagi. Oke. Lama juga kita seru.